Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Evri Febriani. In this occasion, I want to discuss about past continuous tense. Before going to the material, I will mention what we will discuss in the past continuous tense. Okay, the first is the meaning of past continuous tense. The second is the function of past continuous tense. The third is the formula. And the last is the exercise. So, keep watching. Okay, before that, anyone know what is the past continuous tense? Okay, past continuous tense has three words. The first is the past, yang artinya adalah masa lalu. Continuous, yang artinya sedang berlangsung. Tense adalah kalimat yang menyatakan suatu kejadian. So, we use past continuous tense to say that somebody was in the middle of doing something at a certain time. The action or situation had already started before this time but had not finished. Nah, jadi teman-teman, past continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. Aksi tersebut telah dimulai tapi belum selesai pada saat itu. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan ya apa itu past continuous tense. Nah, sedikit bocoran nih buat teman-teman bahwa past continuous tense ini berhubungan dengan past simple loh. Maka dari itu nih, teman-teman sebaiknya mempelajari dulu apa itu past simple agar lebih mudah memahami apa itu past continuous tense. Okay, the next material is the function of past continuous tense. The past continuous tense function has to show several events as follows. The first is menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung aja ya masuk ke contohnya. For example, I was shopping at the market yesterday. Nah, udah jelas banget kan ya teman-teman bahwa di sini terdapat kalimat di sini terdapat time signal yesterday yang menyatakan bahwa waktu telah terjadi di masa lampau. Selanjutnya fungsinya selanjutnya adalah menyatakan suatu peristiwa, kejadian, dan perbuatan yang belum selesai ketika perbuatan lain telah dilaksanakan atau terjadi. Nah, for example is I was cooking when my husband came. I was cooking when my husband came. Yang artinya adalah saya sedang memasak ketika suamiku datang. Nah, udah jelas banget kan ya di sini teman-teman bahwa terdapat kalimat atau kejadian I was cooking yang belum selesai, kemudian dilanjut dengan kejadian my husband came yang telah terjadi atau telah dilaksanakan. Selanjutnya fungsi yang ketiga adalah menyatakan dua peristiwa, perbuatan, dan kejadian yang terjadi pada waktu yang sama dan pada waktu lampau. For example is he was playing computer game while I was ironing my clothes. He was playing computer games while I was ironing my clothes. Yang artinya adalah dia sedang bermain computer game
komputer game sementara saya sedang menyetrika pakaian. Nah, udah jelas banget kan ya di sini teman-teman. Terdapat dua kalimat yang terjadi pada waktu yang sama dan pada waktu yang lampau. Selanjutnya yaitu fungsi yang terakhir adalah menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi secara bertahap. Nah, contohnya yaitu the flower was blooming. The flower was blooming, yang artinya adalah bunga itu sedang mekar. Nah, arti sedang mekar ini adalah suatu kejadian yang terjadi secara bertahap. Nah, apa sih time signal dari past continuous tense itu? Nah, jadi teman-teman, time signal dari past continuous tense itu ada yesterday, last night, last years, last month, and others yang menyatakan bahwa kalimat itu terjadi di masa lampau. Selanjutnya yaitu ada when dan while. When dan while itu artinya bukan kapan ya teman-teman. When dan while di sini adalah sebagai penanda waktu. Nah, ciri dari when dan while di sini bahwa when di sini digunakan setelah past continuous tense dan sebelum past simple. Sedangkan while digunakan setelah dan sebelum past continuous tense. Sekarang jadi teman-teman udah tahu kan ya bedanya penggunaan when dan while di past continuous tense. Oke, selanjutnya kita langsung aja ya masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu the formula of past continuous tense. Kita hapus dulu ya teman-teman. Oke. Ciri khas dari past continuous tense itu adalah rumusnya menggunakan was or were plus verb ing. So, I will divide into 3 formula. The first is the positive sentence. The second is the negative sentence, and the third is interrogative sentence. Nah, remember that for subject in past continuous tense adalah I, you, he, she, and it, use, was. You, they, and we use were. Nah, kita langsung masuk aja ya ke contohnya. Oke, for positive sentence, the form is subject plus was or were plus verb ing. For example is I was reading. Karena subjeknya itu adalah I, maka yang digunakan adalah was ya teman-teman. Next, the negative sentence. The formula is subject plus was or were plus not plus verb ing. For example is I was not reading.
I was not reading. Reading adalah bentuk kata kerja yang berasal dari read. Kemudian ditambahkan ing jadi reading ya teman-teman. Oke. The next is interrogative sentence. The formula is was, our, plus subject, plus verb ing. The form is, for example, is was I reading? Nah, jadi ini ya teman-teman, rumus dari past continuous tense. Ada negative sentence, positive sentence, and interrogative sentence. Okay, for the last material is the exercise. Now, let's practice together about past continuous tense. Here, I have two exercises for past continuous tense. So, the first exercise is when I saw you in the shop last night, you blah 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 your new hat. Pilihannya adalah A, don't wear, B, weren't wearing, C, haven't been wearing, D, haven't worn. Nah, kira-kira apa ya teman-teman jawabannya? Okay, the right answer is B, weren't wearing. But that's becoming when I saw you in the shop last night, you weren't wearing your new hat. Yang artinya adalah ketika saya melihatmu di toko kemarin malam, kamu sedang tidak mengenakan topi barumu. The question is why the answer not A, C, D? Okay, the answer not A because don't wear merupakan jenis kalimat simple present yang menyatakan bahwa suatu kejadian atau suatu kejadian yang menyatakan atau terjadi pada waktu sekarang, present. The question C and D same because ada kaitannya dengan masa sekarang, sedangkan past continuous tense adalah bentuk kata kerja atau jenis tense yang terjadi pada waktu lampau dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa sekarang. So, we are detailing the events at the past. So, the most correct answer is B, weren't wearing, yang artinya sedang tidak mengenakan. Oke, kita lanjut ke last exercise ya teman-teman. For the last exercise is they do not study. Pilihannya adalah A, was, they study, B, were, they not
study. C. Were they not studying? Nah, kira-kira apa ya teman-teman jawaban yang paling tepat? Oke, the right answer is C. Were they not studying? The question is past continuous tense form negative interrogative. So, memiliki rumus was or were plus subject plus not plus verb in. Nah, karena pada pertanyaan ini subjeknya adalah they, maka kita pastinya menggunakan were. Maka the most correct answer is were they not studying? Oke, nah sekarang teman-teman jadi udah tahu kan ya apa itu past continuous tense dari pengertiannya, fungsinya, rumusnya, dan latihannya. Finally, the material about past continuous tense has been completed. I hope you can understand all the material and can add to your insights about tenses. I also wish I could make other insightful videos. So thank you very much for your watching in this video. Until see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.